Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. 1 jam kemudian setelah King Ruo dan rombongan meninggalkan kawasan yang menjadi tempat pertempuran tersebut, piringan cakram perak kehitaman yang membawa ratusan raksasa neraka muncul di tempat itu. Swus, swus. Piringan perak kehitaman tersebut bergerak ke berbagai arah, memeriksa kawasan tersebut hingga akhirnya bergerak pergi. Di tempat lain, segel bola emas transparan yang membawa King Ruo dan rombongannya bergerak menuju benua teratai biru dengan kecepatan puncaknya. 20 hari kemudian, King Ruo dan rombongan akhirnya melihat secercah cahaya emas kebiruan yang memancar di antara kegelapan yang tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Yang mulia, ucap Pang Dahai yang tampak terkejut dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Bukankah sebelumnya kita sudah melihat cahaya? Pang Dahai menjeda kata-katanya saat cahaya yang sebelumnya menghilang muncul lagi. Apakah maksudmu cahaya itu? Tanya King Ruo saat cahaya tersebut hilang kembali. Benar yang mulia, dengan wajah penasaran. Itu adalah cahaya ilusi dari benua teratai biru yang aku ciptakan secara khusus untuk menyembunyikan keberadaannya, ucap King Ruo dengan perasaan haru. Ketika setiap kali menyebut nama benua teratai biru yang selalu memunculkan semua kenangan masa kecilnya. Menyegel dunia kecil itu tidak mudah, bahkan seorang ahli mantra formasi pun tidak dapat melakukannya. Hanya mereka yang terikat dengan sumber kehidupan dunia itu yang dapat melakukannya, ucap Pang Dahai dengan serius. Pang Dahai, informasi yang kamu miliki mengenai Ruoer ternyata masih kurang dalam. Perlu kamu ketahui, Ruoer adalah penguasa agung. Dunia penguasa benua teratai biru yang sekarang, dan Lian Huaer adalah penguasa agung yang sebelumnya, jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan dunia kecil ini ada di tangan Ruoer, ucap Fang Yu Caihong menceritakan informasi yang diperolehnya dari Xin yang dengan tenang, membuat Pang Dahai dan Zhao Kang ternganga. Jadi, yang mulia, ucap Zhao Kang menjeda kata-katanya, menatap King Ruo yang menganggukkan kepalanya. Di hadapan Pang Dahai dan Zhao Kang, King Ruo mengibaskan tangannya, seperti mengibaskan tirai hitam yang menyelimuti benua teratai biru. Cahaya biru keemasan muncul dari 2 pilar giok raksasa berwarna biru keemasan yang merupakan gerbang untuk memasuki benua teratai biru. Dalam waktu singkat segel bola emas transparan tersebut tiba di wilayah kehampaan abadi benua teratai biru. Yang mulia, mereka, Zhao Kang menjeda kata-katanya, menatap puluhan ribu pasukan jubah emas yang berjaga di sekitar kedua pilar giok gerbang benua teratai biru dengan ukiran naga, phoenix dan berbagai hewan langit lainnya tersebut dengan serius. Pasukan pelindung benua teratai biru, ucap King Ruo dengan tenang sambil terus bergerak mendekati tempat itu, menatap Hua Dijiu, wakil pemimpin timur Yan Hongzi, wakil pemimpin barat Lin Jiu Hong dan wakil pemimpin utara Dun Tan Ying berada di antara pasukan tersebut. Dalam waktu singkat, segel bola emas transparan yang membawa King Ruo muncul 500 meter di hadapan Hua Di dan rombongannya. Pemimpin utama, itu ucap pasukan tersebut mulai panik menatap segel bola emas transparan yang mendekati mereka. Pada saat pasukan tersebut bersiap melepaskan serangannya, tiba-tiba King Ruo keluar dari segel bola emas transparan. Penguasa agung, itu penguasa agung, ucap mereka yang mengenali King Ruo berteriak dengan gembira. Dengan sosok King Ruo yang terus bergerak mendekati mereka. Tidak lama kemudian King Ruo lalu mendarat di hadapan mereka dengan segel bola emas transparan yang bergerak menyusul di belakangnya. Hormat pada penguasa agung, ucap Hua Dijiu memimpin pasukan tersebut berlutut di hadapan King Ruo. Bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap King Ruo dengan sikapnya yang tenang, hangat dan ramah. Terima kasih penguasa agung. Dengan sikap hormat bersamaan dengan munculnya King Ling, Fang Yu Caihong, Fang Yu Buxiu Diliu,
Pang Dahai dan Zhao Kang yang keluar dari segel bola emas transparan. Hormat pada penguasa agung Lian Hua, ucap Hua Dijiu sekali lagi memimpin pasukan tersebut berlutut memberi hormat pada King Ling. Bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap King Ling dengan sikapnya yang ramah, membuat Pang Dahai dan Zhao Kang akhirnya mempercayai pernyataan Fang Yu Chai Hong sebelumnya. Terima kasih penguasa agung. Dengan sikap hormat, setelah semua orang berdiri, King Ruo lalu menghampiri Hua Dijiu dan pemimpin wilayah lainnya dengan sikapnya yang tenang. Penguasa agung, ucap Hua Dijiu dengan hormat. Pemimpin utama, apa yang terjadi? Tanya King Ruo dengan wajah penasaran. Penguasa agung, naga pemecah kehampaan kembali lagi muncul. Beberapa hari ini raungannya terus terdengar dengan jelas, bahkan auranya terasa begitu dekat. Selain itu, di luar kawasan kehampaan abadi beberapa waktu lalu pasukan pengawas juga melihat piringan perak kehitaman yang membawa ratusan juren neraka. Bergerak di sekitar kawasan ini, jawab Hua Dijiu menjelaskan pekerjaan mereka di tempat itu dengan detail. Membuat King Ruo menghela nafas panjang. Kekuatan gelap ini, ucap King Ruo lalu mengarahkan pandangannya pada semua orang yang ada di tempat itu. Berjaga itu penting, tapi jangan sampai dikuasai kekhawatiran, jawab King Ruo sambil meminta mereka kembali ke istana gerbang timur untuk beristirahat. Tapi penguasa agung, bagaimana dengan? Hua Dijiu menjeda kata-katanya saat King Ruo menggelengkan kepalanya. Tenanglah, ada perisai segel ilusi dan segel pembunuhan abadi yang aku tempatkan di luar kawasan ini, ucap King Ruo menenangkan semua orang. Tapi, penguasa agung, ucap Lin Jiu Hong dengan wajah serius. Leluhur, ucap King Ruo berbicara pada Fang Yu Chai Hong melalui telepati, yang memintanya untuk mengeluarkan kepala naga hitam dari dalam cincin penyimpanannya untuk menenangkan semua orang. Di hadapan Hua Dijiu dan semua orang, Fang Yu Chai Hong yang berdiri di belakang King Ruo tiba-tiba mengeluarkan kepala naga gelap yang ditaklukkannya di wilayah kehampaan abadi badai ruang dan waktu sebelumnya. Kepala naga pemecah kehampaan, ucap semua orang dengan takjub. Belum hilang keterkejutan mereka, tiba-tiba King Ruo mengeluarkan piringan perak kehitaman dari dalam dunia jiwanya, membuat semua orang yang ada di tempat itu terdiam. Apakah itu artinya penguasa agung dan rombongan? Hua Dijiu menjeda kata-katanya, menatap King Ruo yang menganggukkan kepalanya. Kami baru saja selesai memburu mereka, ucap King Ruo mengarang cerita untuk menenangkan semua orang yang ada di tempat itu. Terima kasih penguasa agung. Maaf sebelumnya karena aku tidak mengabari situasi ini, tapi aku tidak menyangka jika penguasa agung dan rombongan sudah mendahului langkah kami, ucap Hua Dijiu menjelaskan alasannya yang tidak ingin merepotkan King Ruo. Selain itu, Hua Dijiu juga menjelaskan bahwa dirinya juga tidak mengabari masalah tersebut pada pasukan pagoda emas 3 lantai yang dipimpin oleh Fang An. Ini adalah kewajibanku, namun aku perlu kerjasama kalian semua untuk tidak mengabaikan pasukan yang lain, apalagi menganggap remeh lawan. Kerjasama dalam segala hal akan meringankan pekerjaan, dan itu adalah pondasi kekuatan kita, ucap King Ruo mengingatkan semua orang sambil memeriksa kekuatan mereka dengan senang. Penguasa agung, terima kasih sudah mengingatkan kami. Baik, sebagian silakan kembali ke istana timur untuk beristirahat, sebagian lagi tetap berjaga, ucap Hua Dijiu yang tidak ingin mengabaikan keamanan wilayah kehampaan abadi benua teratai biru. Baik, pemimpin utama, ucap semua orang dengan hormat. Setelah membubarkan pasukannya, Hua Dijiu dan para pemimpin wilayah membawa King Ruo memasuki gerbang benua teratai biru. Sus, sus. Rombongan tersebut memasuki gerbang teleportasi yang terhubung langsung dengan istana gerbang timur dan lenyap dari pandangan pasukan yang berjaga. Ternyata penguasa agung selalu mengawasi kita, ucap komandan pasukan berbicara pada pasukannya dengan perasaan lega. Benar. Aku juga tidak menyangka jika penguasa agung selalu muncul di saat yang tepat, ucap komandan pasukan lainnya menimpali. Benar, tapi bukan berarti kita harus berleha-leha, apalagi selalu berharap dan mengandalkan penguasa agung untuk selalu menolong kita, jawab komandan pasukan lainnya menimpali, mengingatkan semua orang untuk tidak selalu bergantung dengan orang lain.
Di tempat lain, di dalam lorong dimensi arus ruang dan waktu gerbang teleportasi benua teratai biru. Kakak, kekuatan semua orang kini mengalami peningkatan, ucap King Ling berbicara pada King Ruo melalui telepati. Benar, itu artinya kekuatan mereka untuk bisa bertahan di wilayah kehampaan abadi semakin cukup baik. Sepertinya kita akan mengubah rencana, ucap King Ruo yang sebelumnya tidak memiliki rencana untuk menemui Hua Dijiu dan pasukannya. Tidak apa-apa, lagi pula Pang Dahai dan leluhur perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan aturan ruang dan waktu benua teratai biru. King Ling menanggapi. Dalam waktu singkat, King Ruo dan rombongan akhirnya melihat cahaya putih di ujung lorong yang menarik mereka keluar dari lorong waktu. Swus, swus. Mereka muncul di halaman istana gerbang timur yang ditutupi kabut biru yang sangat pekat. Penguasa agung, mari, ucap Hua Dijiu sambil membawa semua orang memasuki aula istana dengan sikapnya yang hangat dan ramah. Baik, jawab King Ruo dengan sikapnya yang ramah memasuki aula istana dengan tenang. Penguasa agung, ucap Hua Dijiu dengan sikap hormat, mempersilakan King Ruo dan King Ling serta rombongannya menempati kursi kehormatan, sambil mempersilakan para pemimpin wilayah untuk menempati kursinya masing-masing. Terima kasih, ucap King Ruo lalu menempati kursi yang tersedia dengan sikapnya yang tenang. Setelah semua orang menempati kursinya masing-masing, Hua Dijiu lalu membuka pembicaraan tersebut. Penguasa agung, terima kasih sudah membantu kami. Terima kasih telah mengunjungi kami, ucap Hua Dijiu dengan hormat. Dapat membantu adalah kewajibanku. Senang dapat melihat kalian, apalagi dengan kekuatan kalian yang saat ini. Selamat untuk kalian semua, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya, membuat Hua Dijiu dan para pemimpin wilayah berdiri. Terima kasih penguasa agung. Ini semua karena dukungan sumber daya dari penguasa agung, ucap Hua Dijiu mewakili semua orang berbicara dengan hormat, lalu duduk kembali. Semoga kelak kami juga memiliki kekuatan seperti penguasa agung, ucap Lin Jiu Hong ikut berbicara. Itu juga menjadi harapanku, jawab King Ruo dengan sikapnya yang tenang dengan membicarakan banyak hal. Menjelang malam, King Ruo dan rombongan lalu undur diri dari tempat itu. Tetaplah berlatih, tingkatkan kekuatan kalian hingga ke tingkat tak terbatas, ucap King Ruo. Baik, penguasa agung, jawab semua orang dengan hormat. Setelah menyerahkan cincin penyimpanan yang berisi berbagai jenis sumber daya dan pusaka tingkat tinggi, King Ruo lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu. Sus! Segel bola emas transparan yang membawa King Ruo dan rombongannya meninggalkan halaman istana gerbang timur dengan perlahan, dan terus bergerak hingga akhirnya menghilang dari pandangan Hua Dijiu dan rombongannya. Penguasa agung jika membantu selalu membuat malu, ucap Hua Dijiu menggelengkan kepalanya saat melihat isi cincin penyimpanan yang diberikan oleh King Ruo padanya. Benar-benar sosok yang dermawan, ucap Wu Tu Sang menimpali sambil membawa semua orang kembali ke dalam aula istana. Di tempat lain, swus, swus. Kilatan cahaya keemasan dari segel bola emas transparan yang membawa King Ruo melintasi langit malam wilayah timur benua teratai biru. Ruo kemana tujuan pertama kita? Tanya Fang Yu Chai Hong. Klan Xin, setelah urusan di tempat itu selesai, kita akan pergi ke Klan King, lalu ke Sekte Gunung Emas. Setelah urusan di wilayah tengah selesai, kita akan pergi ke wilayah timur, jawab King Ruo menjelaskan rencananya dengan tenang. Baik, ucap Fang Yu Chai Hong dengan tenang, mengitari pandangan memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama, sama seperti yang dilakukan oleh Pang Dahai dan Zhao Kang yang terus mengamati tempat yang dilewatinya. Ternyata dunia kecil terlarang ini tidak buruk, ucap Zhao Kang berbicara pada Pang Dahai melalui telepati. Walaupun tidak memiliki aura spiritual emas, menurutku dunia kecil ini adalah tempat yang layak, ucap Pang Dahai menanggapi, menatap punggung King Ruo yang duduk di depannya dengan hormat. Menjelang pagi saat matahari dari ufuk timur mulai muncul, segel bola emas transparan tersebut akhirnya tiba di langit kota Kekaisaran Dongnan. Yang mulia, ada apa? Tanya Pang Dahai saat King Ruo menghentikan segel bola emas transparan,
yang membawa mereka berhenti di atas langit kota raksasa yang berada di tanah lapang, yang sangat berbeda dengan kekuatan di daratan ilahi yang selalu berada di gunung terlarang ataupun gunung raksasa. Pangdahai, tempat ini adalah ibu kota Kekaisaran Dongnan, dengan Kaisar Sin Mosu, putra bungsu dari buyut Sin Yang. Aku ingin memastikan keberadaannya di tempat ini, jawab King Ruo sambil melepaskan kesadaran dewanya memeriksa keberadaan Sin Mosu di tempat itu. 15 menit kemudian, King Ruo lalu menarik kesadaran dewanya. Sepertinya kakek tidak ada di kota ini, ucap King Ruo lalu membawa segel bola emas transparan meninggalkan langit ibu kota Kekaisaraan Dongnan, bergerak menuju kota Sin. Sus, sus. Segel bola emas transparan tersebut bergerak dengan perlahan. Saat hari benar-benar telah terang, segel bola emas transparan tersebut akhirnya tiba di atas langit kota Sin. Leluhur, kota Sin. Ini adalah kota yang dipilih oleh leluhur Sin Erlang untuk melangsungkan kehidupan. Setelah mereka meninggal daratan ilahi, ucap King Ruo menjelaskan keberadaan tempat itu sambil menyembunyikan keberadaannya yang berhenti di atas langit kota. Kota yang sangat tenang, ucap Fang Yu Buxiu Diliu sambil memeriksa keadaan kota itu dengan seksama. Berbeda dengan Fang Yu Caihong yang terdiam dengan mata berkaca-kaca. Ruo bantu aku membangkitkan kekuatan klan ini, ucapnya berbicara pada King Ruo melalui telepati dengan serius. Baik, leluhur. Dengan senang hati, jawab King Ruo menanggapi. Baik, kami akan menemui mereka. Lalu Ruo apa rencana kalian? Tanya Fang Yu Caihong menatap King Ruo dan King Ling dengan tenang. Leluhur, aku dan istriku akan pergi ke tempat lain, karena ada beberapa urusan yang ingin aku selesaikan. Jika urusan sudah selesai, kami akan menyusul, ucap King Ruo dengan tenang. Baik, ucap Fang Yu Caihong dengan sikapnya yang tenang lalu mengarahkan pandangannya pada Pang Dahai dan Zhao Kang, kalian ikut kami. Yang mulia, ucap Pang Dahai mengarahkan pandangannya pada King Ruo yang menganggukkan kepalanya. Dahai, Zhao Kang, tidak mudah mengumpulkan anggota klan Sin, apalagi langsung membawanya pergi begitu saja. Bantu leluhur mengumpulkan mereka, ucap King Ruo sambil memberikan mereka lencana emas Sekte Gunung Emas, untuk mempermudah mereka bergerak di dalam kota ataupun klan yang ada di benua teratai biru. Kalian bisa menggunakan lencana ini sebagai identitas kalian, ucap King Ruo dengan tenang. Baik yang mulia, dengan sikap hormat sambil menerima lencana Sekte Gunung Emas, lalu mengundurkan diri bersama Fang Yu Caihong dan Fang Yu Buxiu Diliu. Ruo kami pergi dulu, ucap Fang Yu Caihong, lalu membawa rombongannya meninggalkan segel bola emas transparan yang mereka tempati. Setelah Fang Yu Caihong dan rombongannya meninggalkan tempat itu, King Ruo lalu membawa King Ling menuju penginapan di pusat kota Sin. Di tempat lain, Fang Yu Caihong dan Fang Yu Buxiu Diliu muncul di atas langit klan Sin. Yang Agung, apa yang harus kami lakukan? Tanya Pang Dahai dengan hormat. Untuk sementara kalian tetap berada di tempat ini, ucap Fang Yu Caihong menjelaskan rencananya dengan detail. Baik, Yang Agung. Dengan sikap hormat, setelah menjelaskan rencananya, Fang Yu Caihong dan Fang Yu Buxiu Diliu lalu bergerak menuju halaman istana terlarang klan Sin. Sus, sus. Mereka mendarat di tempat itu sambil melepaskan aura keberadaan mereka, membuat prajurit elit klan yang berjaga di tempat itu langsung bereaksi. Sus, sus. Ratusan prajurit dengan kekuatan semi-abadi tingkat 1 hingga tingkat 2 muncul di tempat itu, dengan langsung bergerak dan mengepung Fang Yu Caihong dan Fang Yu Buxiu Diliu dengan senjata teracung yang siap diluncurkan. Tetua, memasuki tempat ini tanpa izin adalah kejahatan. Jika tetua berdua tidak dapat memberi kami alasan yang tepat, maka jangan salahkan kami bertindak kasar, ucap Sin Chan, putra kedua Sin Bilang yang memimpin tugas jaga di tempat itu berbicara dengan tegas. Saudara, emosi bocah ini begitu meledak-ledak, tapi dapat diandalkan, ucap Fang Yu Buxiu Diliu berbicara pada Fang Yu Caihong melalui telepati. Tetua, tinggalkan tempat ini sekarang juga. Jika dalam hitungan ketiga kalian tidak mematuhi perintah,
Maka jangan salahkan kami bertindak tanpa belas kasihan, ucap Sin Chan dengan mulai menghitung. 1. Ucapnya dengan tegas. 2. Jawab Fang Yu Buxiu Diliu melanjutkan. 3. Ucap Fang Yu Caihong ikut meledek, membuat Sin Chan langsung memecahkan lencana giok merah di tangannya, sambil menyerang Fang Yu Caihong dan Fang Yu Buxiu Diliu. Duar, jeder, jebret. Serangan mereka beradu menciptakan ledakan dahsyat yang langsung mengguncang tempat itu. Sangat kuat, ucap Sin Chan sambil memberi perintah pada semua pasukannya untuk bergerak menyerang. Swus, swus. Serangan dari berbagai arah muncul, mengunci pergerakan Fang Yu Caihong dan Fang Yu Buxiu Diliu yang berada di tengah halaman istana, bersamaan dengan munculnya ratusan pasukan bantuan yang tiba di tempat itu. Kakak, ada apa? Tanya Sin Chin, putra bungsu Sin Dilang tersebut dengan serius. Adik, orang ini mempermainkan kita. Di mana ayah? Tanya Sin Chan berbicara pada Sin Chin dengan serius. Ayah masih bersama paman musuh, jawab Sin Chin dengan tenang, lalu mengarahkan pandangannya pada Fang Yu Buxiu Diliu yang sedang menahan serangan ratusan pasukan elit klan Sin. Semi abadi tingkat 3. Ucap Sin Chin menatap Fang Yu Caihong dan Fang Yu Buxiu Diliu yang sedang menahan gempuran pasukan elit klan Sin. Berhenti, ucapnya memberi perintah membuat semua pasukan elit klan bergerak mundur. Adik, ucap Sin Chan, menatap Sin Chin dengan kesal. Kakak, jangan bertindak gegabah. Lihatlah, jika kedua sosok ini lemah, apakah masih mungkin mereka mampu menahan serangan pasukan kita? Ucap Sin Chin mengingatkan Sin Chan, berbicara melalui telepati. Tapi mereka, kakak, serahkan padaku, ucap Sin Chin lalu bergerak maju. Tetua, aku Sin Chin. Memperkenalkan diri, ayahku sedang bersama Kaisar. Jika ingin bertemu mereka, aku bisa membawa tetua berdua menemuinya, ucap Sin Chin membuat Fang Yu Caihong dan Fang Yu Buxiu Diliu saling berpandangan. Sangat tenang, sikapnya begitu berbeda dengan bocah ini. Fang Yu Caihong mengarahkan pandangannya pada Sin Chan yang menatapnya dengan tajam. Lalu untuk apa kami datang ke tempat ini jika kami harus pergi lagi? Panggil mereka untuk datang ke tempat ini, ucap Fang Yu Caihong yang ingin menguji karakter semua orang yang ada di kediaman Sin tersebut. Sampaikan pada Raja dan Kaisar, aku ingin menemui mereka di tempat ini, ucap Fang Yu Buxiu Diliu dengan sikapnya yang tenang, namun sesekali melepaskan aura pembunuhan, membuat Sin Chan yang menjaga jarak tampak tidak senang. Baik, mohon tetua berdua menunggu. Mohon untuk tidak melakukan hal yang dapat memprovokasi, ucap Sin Chin tegas dengan sosoknya yang langsung menghilang dari tempat itu. Dua karakter yang berbeda, namun ini adalah sikap yang baik, ucap Fang Yu Caihong berbicara pada Fang Yu Buxiu Diliu melalui telepati, sambil mengitari pandangannya memeriksa semua orang yang ada di tempat itu dengan seksama. Benar, Sin Chan ini memiliki sikap yang tegas dengan kepatuhan dan loyalitas, lalu Sin Chin memiliki sikap yang tenang, bijaksana dan penuh perhitungan. Kemampuannya dalam membaca situasi benar-benar luar biasa, ucap Fang Yu Buxiu Diliu menanggapi. Benar, jawab Fang Yu Caihong dengan tenang. Saudara, apakah masih perlu kita menguji karakter mereka? Tentu saja, jawab Fang Yu Caihong yang tiba-tiba tertawa memprovokasi Sin Chan yang menatapnya dengan penuh kemarahan. Di tempat lain, di dalam kamar penginapan mewah di kota Sin. Apa rencana kakak selanjutnya? Tanya King Ling menatap King Ruo yang mengunci pintu kamar yang dipesannya. Aku akan memperbaiki pusaka yang digunakan oleh Juren Neraka sebelumnya, setelah itu menginterogasi tawanan, lalu menemui leluhur Fang Yu Caihong di klan Sin, jawab King Ruo sambil mengeluarkan Tao Tian dan Tao Tu dari dalam dunia jiwa. Seng Su Nianging, ucap Tao Tian dan Tao Tu dengan sikapnya yang hormat. Tao Tu, Tao Tian, saat ini kita sudah berada di benua teratai biru, tepatnya di kota Sin, ucap King Ruo menjelaskan tempat itu, sambil meminta kedua hewan buas gelap yang sudah berada di tingkat 2 abadi tersebut untuk berjaga. Baik, Seng Su Nianging, dengan sikap hormat, menatap sosok King Ruo yang membawa King Ling memasuki dunia jiwa,
bersamaan dengan munculnya bola emas yang mengurung dimensi dunia jiwa. Di tempat lain, halaman istana terlarang klan Sin. Duar, ledakan dahsyat pertempuran mengguncang kawasan yang tersegel oleh perisai mantra formasi dengan hebat. Terus serang, ucap Sin Chan memberi perintah pada pasukannya untuk terus menyerang Fang Yu Chai Hong dan Fang Yu Buxiu Diliu yang sudah bersimbah darah di tengah lapangan itu. Saat ratusan pasukan yang berada di bawah perintah Sin Chan sedang menyerang Fang Yu Chai Hong dan Fang Yu Buxiu Diliu, tiba-tiba langit istana terlarang bergetar, bersamaan dengan munculnya Sin Chin bersama dua sosok lainnya. Yang mulia Sin Dilang, yang mulia Kaisar, ucap semua orang sambil bergerak mundur lalu berlutut dengan hormat. Apa yang kakak lakukan? Tanya Sin Chin menggelengkan kepalanya, menatap Fang Yu Chai Hong dan Fang Yu Buxiu Diliu yang terkapar tubuh bersimbah darah. Adik, mereka terus memprovokasi. Apakah kami harus diam? Jawab Sin Chan menanggapi Sin Chin dengan kesal. Apakah kakak tidak berpikir, bagaimana jika mereka tewas? Apakah mungkin kekuatan yang berada di belakang mereka akan diam saja? Jangan membuat permusuhan dengan sembarangan. Pasti ada alasan yang membuat mereka datang ke sini, dan kita harus berbicara dengan baik. Karena orang gila pun tidak akan mau mati, apalagi menyerahkan diri untuk terbunuh di tempat orang lain. Cukup, ucap Sin Dilang menenangkan semua orang, lalu meminta beberapa prajurit untuk menolong Fang Yu Chai Hong dan Fang Yu Buxiu Diliu yang tampak sedang berusaha berdiri. Baik, Yang Mulia, jawab beberapa prajurit lalu bergerak menolong Fang Yu Chai Hong dan Fang Yu Buxiu Diliu. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.